Video game punya perspektif kamera yang berbeda-beda sesuai visi yang ditargetkan oleh para developernya. Perspektif kamera dalam game juga mempengaruhi tak hanya pengalaman bermain, namun juga mampu representasikan nuansa yang ingin para developer sajikan. Terdapat banyak sekali jenis perspektif kamera dalam video game, mulai dari first person sampai third person. Dalam video game Merbong kali ini, kami telah kumpulkan setidaknya 7 tipe kamera dalam video game. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini untuk mendapatkan info menarik dari kami. Yang ketujuh adalah third person. Sesuai namanya, perspektif third person atau orang ketiga memungkinkan player untuk melihat karakter dari sudut pandang orang ketiga. Dalam perspektif ini, player akan bisa melihat punggung karakternya yang juga memungkinkan mereka untuk melihat wajah dan aksinya. Tentu saja, banyak variasi kamera third person. Misalnya saja third person yang umum seperti GTA, over the shoulder seperti Resident Evil 4, hingga campuran keduanya. Tak jarang developer juga gabungkan perspektif third person dengan first person seperti yang dilakukan Epic Games pada Fortnite saat player menggunakan senjata seperti sniper. Keunggulan tipe kamera ini adalah melihat sekitar menjadi lebih mudah, namun jadi senjata makan tuan saat digunakan di game kompetitif. Selanjutnya adalah first person. Perspektif kamera first person mengajak player untuk melihat langsung dari mata sang karakter. Karena seolah menjadi karakter dalam game, player akan merasakan tiap tindakan yang dilakukannya. Misalnya saja menembak, lari, hingga parkour. Perspektif kamera ini sangat efektif ketika diimplementasikan ke game horror karena player akan merasakan apa yang dirasakan karakternya. Membuatnya sangat cocok untuk merasakan bagaimana imersifnya sebuah video game. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom. Sayangnya, tak banyak orang yang bisa menikmati video game dengan perspektif ini, karena beberapa orang justru mengalami motion sickness atau mabuk ketika memainkan game jenis ini. Banyak kali! Sayangnya lagi, nggak ada cara untuk menyembuhkan hal ini selain membiasakan dengan bermain gamenya terus-menerus. Sudut pandang atau perspektif kamera selanjutnya adalah top-down. Perspektif ini memungkinkan player untuk melihat dari atas kepala karakter baik 90 derajat atau 75 derajat. Ciri khas perspektif kamera top-down selalu memperlihatkan hal tersebut, dan umumnya sangat cocok untuk game tactical RPG maupun simulasi. Banyak hal yang bisa dilihat dari perspektif kamera ini, mulai dari bangunan, bebatuan, bahkan efek serangan karakter. Memang, tak semua game menggunakan perspektif ini, khususnya game yang cepat. Namun, beberapa game seperti Hotline Miami, Broteto, hingga Soulstone Survivors memungkinkan bahwa perspektif kamera top-down juga pas untuk game permainan cepat. Oh ya, GTA pertama juga menggunakan perspektif ini, sebelum akhirnya perusahaannya berubah nama menjadi Rockstar dan pindah ke 3D di seri ketiga. Selanjutnya ada isometric. Kalau sebelumnya kita sudah bicara soal top-down, kali ini kita bicara kembarannya, yakni isometric. Sudut pandang kamera isometric memang mirip top-down, bedanya ia tidak terikat dalam sudut pandang 90 derajat, melainkan dimulai dari 75 derajat. Perspektif ini juga akan memberikan kesan bahwa player memainkan game dengan tampilan 3D meskipun aslinya 2D. Jadi nggak semua game 2D aja yang angkat perspektif ini, tapi game 3D juga biasa ngangkat perspektif ini. Ia juga punya keunggulan untuk lakukan zoom in dan zoom out hingga mengubah ketinggian kamera. Beberapa contoh game yang biasa menggunakannya adalah game seperti Command & Conquer Generals, Wasteland 3, hingga Grim Dawn. Yang ketiga ada side-scroller. Tentu saja, selanjutnya kita punya side-scroller, sebuah perspektif kamera klasik yang sudah ada dari dulu di game-game Nintendo lawas. Jenis perspektif ini lebih sederhana karena player akan dibatasi gerakannya dari atas, bawah, kanan, dan kiri. Sementara tipe kameranya akan bervariasi dari mengikuti karakter hingga statis diam dan hanya akan berjalan ketika karakter berjalan ke bagian kanan atau kiri layar. Tipe seperti ini juga sangat biasa ditemukan di game platformer, tapi nggak menutup kemungkinan hadirkan game shooter seperti My Friend Pedro, beat 'em up seperti Street of Rage, atau simulasi seperti Kingdom.
Umumnya game dengan side-scrolling hadir dalam tampilan visual 2 dimensi. Namun seiring berjalannya waktu, banyak game yang menggunakan tampilan 3 dimensi yang juga menggunakan perspektif ini. Beberapa contohnya seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Perspektif kamera lainnya bisa dikatakan cukup langka, yakni second person atau perspektif orang kedua. Implementasi perspektif second person dalam video game tidak dijadikan perspektif utama. Biasanya, perspektif second person akan muncul di tengah permainan atau saat event tertentu. Secara sederhana, second person adalah perspektif dari karakter yang nggak bisa dimainkan dan bukan tokoh utama. Dua tipe utama dari perspektif second person umumnya dibagi dari sudut pandang kamera atau teks. Karena perspektif kamera second person ini sangat langka, tak banyak game yang mengimplementasikannya. Namun bukan berarti nggak ada sama sekali, karena masih ada game yang menggunakan perspektif ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Driver San Francisco, di mana tokoh utama harus merasuki NPC lain untuk melihat aksinya. Kita juga bisa menemukan perspektif kamera second person di game co-op seperti A Way Out. Meskipun game ini dimainkan dalam perspektif orang ketiga, namun dalam praktiknya kita bisa menikmati perspektif second person. Dalam A Way Out, kita bisa melihat tokoh yang kita mainkan melakukan aksinya melalui split screen dan sudut pandang kamera tokoh kedua yang dimainkan teman kita. Terakhir kita punya fixed camera. Sama seperti side-scroller, sudut pandang fixed kamera adalah salah satu yang bisa dikatakan cukup sederhana. Karena kamera statis akan diletakkan di beberapa tempat tertentu, sementara karaktermu bergerak ke tempat yang telah dibuat. Seolah kita mainin game tapi dari CCTV. Nggak jarang tipe kamera ini bakal ngikutin karakter, namun tidak berpindah tempat sama sekali. Banyak game PS1 yang menggunakan perspektif kamera ini, dari Resident Evil generasi pertama, Dino Crisis, Parasite Eve, hingga Final Fantasy 7-9. Kekurangan dari perspektif kamera ini adalah bahwa player tidak bisa melihat dengan begitu jelas karakter yang menjauh dari kamera. Dan itulah guys, 7 tipe kamera atau sudut pandang dalam video game. Pada akhirnya, sudut pandang dan tipe kamera dalam video game tidak mempengaruhi kualitasnya, namun karena adanya visi yang ingin disampaikan developer kepada playernya. Bagaimana menurut kalian? Perspektif kamera mana yang paling kalian sukai? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, share video ini ke teman-teman kalian, like dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.